Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Gabrielia Dewi Narwastuti, dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, tanggal 19 Januari 2026. Mari kita awali renungan pagi ini dengan bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, ya Yesus dan Roh Kudus. Pagi ini kami bersatu hati untuk merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, agar apa yang kami dengar dan renungkan mampu kami pahami dan juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari kekasih Kristus? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Kita patut bersyukur karena saat ini kita masih diizinkan untuk menikmati hari dan juga menghirup udara segar pemberian Tuhan Allah yang penuh kasih. Tidak sadar ya, kita sudah ada di minggu keempat bulan Januari di tahun 2026. Apakah resolusi atau harapan di tahun ini sudah menunjukkan tanda-tanda terkabulkan? Atau justru sebaliknya? Mungkin karena masih di bulan pertama, kita tentunya masih menanti-nantikan jawaban dari Tuhan ya, sembari pastinya berusaha dengan apa yang kita inginkan. Bahan renungan pagi ini saya ambil dari beberapa sumber, lalu saya kompilasikan, dan renungan pagi ini bertema menyelaraskan dengan kehendak Allah. Ayat Alkitab yang menjadi landasan firman pagi ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 10-11. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan keterpilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, panggilan hidup kita sebagai orang percaya bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam Alkitab, kita menemukan bahwa banyak murid-murid Kristus dan orang-orang pilihannya memiliki pergumulan dan tantangan hidup yang tidak mudah. Namun, kita dapat melihat dari kisah mereka, bagaimana mereka merespon panggilan yang diberikan Tuhan di tengah tantangan dan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Ada yang meresponi dengan bertanggung jawab, namun tidak sedikit juga yang menolak. Nah, bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, kita perlu melihat dan mengecek diri masing-masing diri kita. Serta apa saja sih resolusi yang kita tulis di tahun 2026 ini? Apakah resolusi yang kita tulis itu masih berlandaskan keinginan atau ego pribadi kita? Atau sudah benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Namun pertanyaannya, bagaimana kita tahu persis apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Sejatinya, dalam kemisteriannya, Tuhan hadir dalam doa dan saat teduh kita pribadi, serta pastinya dengan membaca firman-Nya dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan saat teduh kita dan keintiman relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh dalam mencari kehendak-Nya di hidup kita? Di sini ada seorang tokoh bernama Pater Dehon. Ia dipanggil Tuhan untuk menjadi imam atau pastor dalam umat Katolik. Ia juga mengalami pergumulan yang luar biasa beratnya. Pada awalnya, panggilan ini terbentur penolakan dari kedua orang tuanya, bukan hanya ayah, tetapi juga ibu. Tampaknya, dari catatan pribadi Dehon, ibunya tidak ingin kehilangan Dehon. Sementara ayahnya berharap ia memilih studi dan karir sebagai politikus. Penolakan dari ibunya yang paling menyakitkan dan sangat berat bagi Dehon. Karena sejak kecil,
Dehon merasa ibunya sangat religius dan mengajarinya untuk hidup saleh, serta Dehon yakin bahwa ibunya pasti akan mendukung keinginannya menjadi seorang imam. Namun, realitanya tidak. Meski ditolak, tetapi panggilannya tetap diperjuangkan, meski harus melalui jalan yang penuh dengan memutar. Setelah ia berjalan-jalan keliling dunia, Dehon justru semakin mantap untuk menjadi imam dan memutuskan untuk menetap di kota Roma. Ia masuk seminari Prancis di Roma, yaitu seminari Saint Clara, meski hatinya hancur karena orang tuanya masih saja tidak setuju. Panggilan hidup bukan tentang apa yang paling mewah, sempurna, dan nyaman untuk kita. Bahkan dalam perjalanan menekuni panggilan pun, mungkin tetap akan terus ada pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita. Untuk sampai kepada panggilan Tuhan, Pater Dehon seringkali berdialog dan melibatkan Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan, Domine quid me vis facere? Atau dalam bahasa Indonesia, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk aku berbuat? Menghidupi panggilan Tuhan membutuhkan perjuangan, melawan godaan dan keharusan untuk hidup kudus, serta melayani, bukan sekedar mengikuti keinginan pribadi. Tantangannya meliputi godaan material maupun moral, ketidakjelasan, serta keharusan untuk taat dan setia pada kehendak Tuhan. Namun, tidak perlu khawatir, karena proses ini dimampukan oleh Roh Kudus dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga aspek yang paling kecil atau paling private seperti keluarga. Demikianlah renungan pagi ini. Semoga setiap apapun yang kita lakukan semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Walaupun tidak mudah, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan kita tidak pernah berjalan sendirian. Percayalah bahwa pertolongan dan mujizat Tuhan sungguh nyata. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau masih mempercayakan kepada kami tanggung jawab di dunia ini, baik itu tanggung jawab yang besar maupun tanggung jawab yang kecil untuk kami kerjakan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus dan firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kecil kami dimampukan untuk melakukan setiap panggilan yang Engkau titipkan bagi kami. Ya Bapa, kami ini hanya alat-Mu. Jangan biarkan kami bermegah dalam hidup kami, namun ajarkan dan ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kesederhanaan dan lebih peduli terhadap sesama kami yang masih berkekurangan dan belum mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami serahkan doa dan pengharapan kami. Haleluya, amin. Selamat dan semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.